Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Di sini kita ketemu lagi ya hari ini. Dan Ibu juga ingin menjelaskan materi baru. Dan sebelum kita mulai ke materi baru ini, silakan kalian untuk sarapan dulu dan juga berdoa dulu biar kita semangat nih untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Dan sambil kalian sarapan, Ibu juga akan mengabsen ya. Yang pertama itu ada Anissa. Yang kedua itu ada Asri. Yang ketiga itu ada Dinda. Yang keempat itu ada Devina. Yang kelima ada Naila. Oh, Naila nggak berangkat ya? Oke, baiklah. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak? Oh, Naila sakit ya? Oke, akan Ibu catat ya. Oke, selanjutnya ada Nazira. Oke, sekian dulu ya absennya. Nanti akan Ibu lanjutkan setelah pematerian ini selesai. Dan selanjutnya karena kalian sudah selesai sarapan, silakan untuk dibereskan dahulu peralatannya. Dan silakan kalian keluarkan buku catatan dan juga buku yang telah Ibu bagikan kemarin ya. Oke, karena kalian sudah siap, saatnya kita mulai untuk materi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa juga kita membaca doa untuk belajar juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, mari sebelum kita mulai, benar-benar mulai nih ke materi yang akan Ibu jelaskan. Ibu tuh ada satu lagu yang udah Ibu siapkan untuk khusus materi kali ini. Lagu tentang Pancasila. Mari kita mulai ya. 1, 2, 3. Pancasila dasar negara, ada 5 simbolnya. Sila 1 bintang dan 2 rantai. Sila ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. 5 padi dan kapas. Telah ku tahu semua simbol silanya dan tak akan aku lupa. Oke, kalian udah pada hafal belum nih? Oh, belum ya? Baiklah, nanti sekarang aja deh kita ulang lagi ya untuk yang kedua kali. Biar sama-sama kita menghafal, sama-sama kita juga mengetahui simbol setiap silanya itu apa aja. Dan nanti kita juga akan belajar mengenai setiap arti dan juga makna dari simbol sila itu sendiri. Yuk kita ulang lagi. Pancasila dasar negara, ada 5 simbolnya. Sila 1 bintang dan 2 rantai. Sila ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. 5 pari dan kapas. Telah ku tahu semua simbol silanya dan tak akan aku lupa. Oke, udah pada hafal ya? Mari kita langsung masuk ke penjelasan dan juga arti dari makna simbol-simbol yang udah Ibu nyanyikan. Nah, tapi sebelum masuk ke arti setiap simbolnya, Ibu juga ingin menjelaskan nih, apa sih Pancasila itu?
Pancasila itu ideologi negara kita dan juga sebagai pedoman hidup kita. Dan Pancasila itu mempunyai arti dari bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Jadi kalau digabungkan itu ada 5 dasar. Nah, yang pertama itu bintang. Bintang itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berarti setiap bangsa Indonesia itu harus meyakini, mempercayai dan juga bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana bangsa Indonesia itu harus bersatu dan memperlakukan sesamanya dengan adil dan dengan berperi kemanusiaan. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, yang dimana bangsa Indonesia itu harus bersatu di antara keragaman suku budaya di Indonesia. Kita tuh harus bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana setiap putusan yang diambil itu harus berdasarkan musyawarah, diskusi, yang dimana dari hasil musyawarah dan diskusi itu nanti akan menjadi keputusan untuk semua orang, untuk bersama. Yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimana kita sebagai bangsa Indonesia harus adil. Semuanya itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi saja, tetapi harus menguntungkan semua orang, menguntungkan semua pihak. Tidak boleh kita hanya karena kita mempunyai kuasa kita semena-mena terhadap yang lain. Nah, kira-kira penjelasan yang udah Ibu jelaskan ini cukup atau tidak? Kalau misalkan kalian masih bingung, masih tidak mengerti, kalian boleh ya bertanya. Dan misal kalian tahu nih kira-kira arti ini dari orang tua kalian, kalian juga bisa memberitahu teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang lupa itu bisa teringatkan kembali, dan juga kalian bisa memberitahukan ilmu kalian. Oke, Naila mau nanya apa? Oke, untuk sila pertama ya. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama secara resmi ya. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan juga terakhir Konghucu. Kalau misalkan kalian bertemu dengan teman kalian yang berbeda agama, itu juga kalian tidak boleh memperlakukan mereka dengan semena-mena, karena balik lagi ya, di Indonesia ini udah diakui 6 agama secara resmi, dan yang dimana hak-hak setiap orang itu sama meskipun mereka berada di agama yang berbeda-beda, karena mereka mempercayai Tuhan, mempercayai agama yang dimana itu sesuai dengan sila kesatu kita, dan juga memperlakukan setiap orang dengan sesama itu sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, sudah dimengerti? Oke, baik. Asri, iya mau nanya apa? Oke, untuk sila keempat ya. Kenapa kita harus mengikuti sila keempat ini? Kita harus berdiskusi dulu untuk musyawarah, karena pada dasarnya ya, semua keputusan itu yang menguntungkan semua pihak ataupun merugikan semua pihak itu harus dipikirkan kembali, harus dibincangkan beramai-ramai agar kita itu sama-sama diuntungkan. Jadi tidak ada satu pihak yang dirugikan, tidak ada satu pihak yang diuntungkan. Dan kenapa kita harus mengikuti sila? Karena
Balik lagi ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan, sila itu sebagai pedoman hidup kita, sebagai ideologi negara yang dimana itu tuh acuan kita untuk hidup sebagai warga negara Indonesia. Apakah sudah dipahami? Oke, baik. Ya, kira-kira sekiannya yang bisa Ibu jelaskan. Nanti kita akan bertemu lagi setelah istirahat. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian masih bingung, masih nggak mengerti, kalian bisa bertanya ke Ibu, kalian bisa cari Ibu. Cukup sekian dan terima kasih ya udah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Ibu pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.